Halo guys, kenalin kami dari kelompok 4. Aku Putih. Halo, kenalin aku Putra. Halo, aku Sela. Jadi, kami akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong, sebelumnya kita mau bahas apa nih, Put? Nah, iya Sel. Di video ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana sih kemampuan empati pada anak usia dini. Sebelum ngebahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih anak usia dini itu? Nah, gimana kalau kita tanya Bang Putra aja? Bang Putra, boleh dong jelasin apa itu anak usia dini? Tentu boleh dong Putih. Jadi anak usia dini ini merupakan individu yang berada pada rentang 0 sampai 6 tahun. Periode ini merupakan periode golden age pada perkembangan seorang manusia. Nah, sekarang kita jadi tahu kan anak usia dini itu apa? Sekarang kita cari tahu lagi empati itu apa ya? Kita tanya Sela aja ya. Sela, empati itu apa sih Sel? Nah, kalau empati itu adalah kemampuan manusia untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir pada sudut pandang mereka, serta menghargai perbedaan perasaan orang lain tentang berbagai hal. Contohnya nih, kayak misalnya kita juga ikut sedih kalau teman kita juga sedih. Dan bukan hanya itu, empati juga ada jenis-jenisnya loh. Jenis pertama, itu ada peduli. Peduli merupakan tindakan yang didasarkan pada perasaan yang ditujukan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai antar satu sama lain atau antar kelompok. Yang ketiga adalah tenggang rasa. Tenggang rasa adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain. Berarti, empati pada anak usia dini itu adalah kemampuan anak untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta menunjukkan respon yang sesuai dengan situasi. Nah, sekarang, apa sih pentingnya empati pada anak usia dini itu? Sela, bantu jawab dong. Boleh banget dong. Kalau ditanya pentingnya empati pada anak usia dini, tentu saja itu sangat penting. Karena yang pertama, dapat membentuk karakter positif. Anak yang berempati cenderung lebih peduli, penyayang, dan mampu membangun hubungan sosial yang baik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial. Empati membantu anak belajar berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Yang ketiga, mendukung kesehatan emosional. Anak yang mampu memahami perasaan orang lain cenderung lebih mudah mengelola emosinya sendiri. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sosial. Empati membuat anak lebih peka terhadap kebutuhan dan kondisi orang lain di sekitarnya. Wah, sekarang kita udah tahu ya, apa sih pentingnya empati pada anak usia dini? Nah, sekarang bagaimana sih cara melatih anak untuk empati pada usia dini? Aku mau nanya ke Bang Putra aja nih. Gimana tuh Bang Putra? Nah, kalau untuk cara melatihnya sih ada 5 nih Put. Pertama adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada anak. Lalu yang kedua, dengan melibatkan anak dalam diskusi emosi. Lalu yang ketiga, membacakan cerita yang baik kepada anak. Keempat, mengajarkan keterampilan sosial pada anak. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan atas perilaku empati yang telah dilakukan oleh anak. Nah, kalau untuk faktor pendorongnya, yaitu yang pertama ada usia. Kematangan dari aspek usia akan memengaruhi kemampuan empati anak, sehingga kemampuan untuk memahami perspektif orang lain akan meningkat sejalan dengan meningkatnya usia anak. Yang kedua, orang tua yang berempati. Anak mencontoh perilaku orang tuanya sehingga orang tua yang berempati akan membuat anak lebih berempati kepada orang lain. Yang ketiga, persamaan kondisi. Biasanya, seseorang akan lebih mudah berempati dengan orang yang mengalami kondisi atau pengalaman yang sama. Yang keempat, permasalahan emosional. Orang yang secara bebas mengekspresikan emosi biasanya lebih mampu memahami perasaan orang lain dengan tepat. Oke, aku coba simpulin ya dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman aku tadi. Kemampuan empati pada anak usia dini sangat penting untuk perkembangan sosial emosional mereka. Empati tidak hanya membantu anak-anak untuk membangun hubungan yang sehat, tetapi juga membantu karakter yang peduli dan penuh kasih sayang dengan memberikan stimulasi yang tepat seperti memberi contoh secara langsung dan melibatkan anak dalam berempati. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan yang diberikan oleh Putih, maka berakhirlah pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami paparkan tadi berguna untuk siapapun yang mendengar video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!